Hai anak-anak hebat seluruh Indonesia. Selamat datang di Nurul Khatim Channel. Selalu subscribe, like, dan share channel pendidikan ini ya. Selamat belajar. Pada zaman dahulu, ada seorang bernama Awang Sukma yang gagah dan tampan. Awang Sukma adalah orang yang rajin. Dalam hidupnya, ia berusaha mandiri sehingga ia dapat tinggal di hutan sendiri. Ia membangun sebuah rumah pohon di tengah hutan belantara dan tinggallah ia di situ. Ia tinggal di hutan itu karena kagum akan keindahan dan aneka macam kehidupannya. Kehidupan di hutan itu rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma menjadi penguasa daerahnya dan ia pun bergelar datu. Ia suka berkeliling di hutan dan menikmati udara sejuknya. Sesekali, ia berhenti di sungai yang megah di dalam hutan tersebut. Suatu hari, ia berjalan di dekat sungai hendak meminum airnya. Terdengar dari jauh suara tertawa gadis-gadis. "Siapa yang berada di sini bersamaku?" Dalam hati Datu Awang Sukma. Penasaran, ia pergi menyelidiki asal suara itu. Tentunya dengan berhati-hati, sehingga gadis-gadis itu tidak terkejut. Ternyata ada 7 orang gadis yang sedang mandi di tepi sungai sambil bersenang-senang. Semua gadis itu cantik jelita, dan Datu Awang Sukma tergoda oleh mereka. Datu Awang Sukma tidak mengetahui bahwa 7 gadis ini adalah para bidadari kakak beradik dari Kahyangan. Dan ia pun berminat untuk meminang salah satu dari mereka. Dengan keinginan ini, ia memikirkan suatu rencana yang tidak baik. "Oh, aku tahu," dalam hati Datu Awang Sukma. Melihat selendang-selendang mereka di atas suatu batu, ia mengambilnya dengan berpikiran bahwa salah satu gadis itu akan mencarinya, dan ia akan datang untuk menjadi penyelamatnya. Saat mereka pergi ke batu di samping sungai, mereka menyadari bahwa selendang putri bungsu hilang. Putri bungsu bertanya, "Aduh, bagaimana ini?" Ia panik dan mencari-cari sekitar batu itu. "Mungkin terbang selendangmu itu?" tanya salah satu kakaknya. "Bolehkah membantuku mencarinya?" kata putri bungsu. Betapa sedihnya mereka bahwa putri bungsu tidak dapat pulang ke Kahyangan karena kehilangan selendang itu. Mereka mencari-cari hingga sore pun tiba, dan mereka harus pulang ke Kahyangan agar dewa-dewi tidak marah. "Jaga dirimu baik-baik adikku," kata salah satu dari mereka. "Baik kak, aku akan pergi mencari selendangku itu," kata putri bungsu. Ia pergi mengikuti jalan yang ada di dekat sungai. Tak lama berjalan, ia menemui Datu Awang Sukma. "Selamat sore Tuan Putri, sedang apa kau di sini?" tanya Datu Awang Sukma. "Tidak salah aku mengambil selendang itu," dalam hati Datu Awang Sukma. "Selamat sore, selendangku hilang dan aku tidak dapat pulang ke Kahyangan tanpa selendangku itu," jawab putri bungsu. Saat itu pun Datu Awang Sukma mengetahui bahwa putri bungsu adalah seorang bidadari. Datu Awang Sukma menyimpan niatnya untuk mengembalikan selendangnya agar putri bungsu tidak dapat pulang. "Namaku Datu Awang Sukma. Janganlah khawatir, sementara itu kamu dapat tinggal bersamaku," ajak Datu Awang Sukma. Baik Datu Awang Sukma, terima kasih atas kebaikanmu ini," jawab putri bungsu. Tak lama setelah pertemuan itu, mereka jatuh cinta dan menikah. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Datu Awang Sukma terus bekerja di ladang dan berburu di hutan untuk keluarga kecilnya.
putri bungsu tinggal di rumah untuk mengurus anak mereka dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka pun hidup berbahagia seperti itu. Namun, pada suatu hari, seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukaan lumbung. Putri bungsu berusaha mengusir ayam tersebut. Tiba-tiba, matanya tertuju kepada sesuatu yang tidak asing baginya. Apakah benar itu? Tidak mungkin. Dalam hati putri bungsu. Ternyata benar. Itulah selendang punyanya. Aku tidak percaya. Dia berbohong kepadaku, katanya. Selendang itu pun dipegangnya erat-erat. Meskipun ia sangat sayang pada suaminya, tetapi ia merasa kesal dan jengkel. Dengan penuh kecewa, ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada suaminya itu. Selama ini kamu telah berbohong kepadaku, tanyanya kepada Datu Awang Sukma. Datu Awang Sukma terkejut karena ia tertangkap telah menyembunyikan selendang putri bungsu selama ini. Mohon maaf istriku, jawabnya. Putri bungsu menjelaskan kepadanya. Aku memaafkanmu, tetapi aku akan pulang ke Kayangan. Kamu telah berbohong kepadaku dan kamu harus menerima akibatnya. Datu Awang Sukma sangat menyesali perbuatannya itu. Tetapi perpisahan ini tidak dapat ditolak. Ia mengerti bahwa kesalahannya itu sangat buruk. Dengan sedih hati, Datu Awang Sukma berpisah dengan istrinya. Putri bungsu pulang ke Kayangan dan menceritakan semua kepada kakak-kakaknya. Pesan moral dari cerita ini adalah semua perbuatan akan ada akibatnya. Maka dari itu, janganlah berbuat jahat. Wah, seru banget nonton video tadi. Memangnya ceritanya tentang apa sih? Awang Sukma, Bu. Oh, cerita tentang Awang Sukma ya? Ibu Nurul pengen tanya deh. Menurut kalian, cerita Awang Sukma itu termasuk cerita fiksi atau cerita fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat seluruh Indonesia. Hari ini kembali bersama Ibu Nurul yang akan menemani kalian belajar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 dengan topik bahasan jenis-jenis cerita fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya yang secara artistik diwarnai oleh budaya, lingkungan, latar belakang, dan sudut pandang penulisnya. Berbeda dengan cerita fakta ya, yang merupakan cerita berdasarkan kumpulan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu, apa saja sih jenis-jenis cerita fiksi itu? Di seluruh daerah di Indonesia sebenarnya ada banyak cerita fiksi yang berkembang. Meski begitu, ternyata cerita fiksi juga ada jenisnya loh. Apa saja? Yuk simak sampai habis. Yang pertama adalah legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang bercerita tentang asal-muasal terbentuknya suatu tempat. Sebagai contoh, seperti cerita asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu, asal-muasal Danau Toba, asal-muasal Gua Batu Hapu. Yang kedua adalah cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita turun-temurun yang disampaikan dari mulut ke mulut masyarakat setempat. Berbeda dengan legenda, cerita rakyat tidak ada kaitannya dengan terjadinya suatu tempat. Sebagai contoh seperti cerita bawang merah bawang putih, cerita timun emas, cerita keong emas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dongeng. Dongeng merupakan cerita imajinasi pengarang
yang dibuat untuk menghibur dan juga memiliki nilai pendidikan. Sebagai contoh seperti cerita Cinderella, cerita Pinocchio, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah mite. Mite merupakan cerita fiksi yang bercerita tentang hal-hal magis dan mistis. Sebagai contoh seperti cerita Nyai Roro Kidul dan juga cerita Putri Junjung Buih. Kemudian yang kelima adalah cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang dibuat oleh penulis untuk menghibur karena berisi cerita-cerita lucu. Sebagai contoh seperti cerita Si Kabayan, cerita Pak Pandir, dan juga cerita Si Palui. Selanjutnya yang keenam adalah fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang berisi tentang hewan-hewan yang dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Sebagai contoh seperti cerita Si Kancil dan juga cerita Serigala yang Licik. Yang ketujuh adalah cerpen. Cerpen disebut juga dengan cerita pendek. Merupakan sebuah karya fiksi yang dibuat oleh penulis yang biasanya terdiri kurang dari 10.000 kata. Nah, untuk menumpukan contoh-contoh cerpen, kamu bisa saja membuka majalah-majalah anak-anak ataupun majalah-majalah remaja. Yang kedelapan adalah novel. Berbeda dengan cerpen, novel ini lebih panjang. Merupakan cerita fiksi karangan penulis yang berisi tentang serangkaian perjalanan hidup tokoh dari novel itu sendiri. Sebagai contoh seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata, novel Masih Ada Hari Esok karya Pipit Senja, dan kalau dari luar negeri ya, ada novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Nah, sekarang anak-anak hebat sudah tahu ya apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi dan apa saja jenis-jenis cerita fiksi. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Menurut kalian cerita Awang Sukma termasuk cerita fiksi atau fakta? Cerita fiksi. Apa? Kurang keras. Sekali lagi ya. Cerita fiksi jenis legenda, Bu. Wah, tepat sekali. Nah, sampai di sini dulu ya, Bu Guru Nurul menemani kalian semua belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan tingkatkan iman, imun, dan aman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.